Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Daerah Pulau Ambon Timur, Cabang Kirie Leson 4, Pengurus Ranting 1 Lateri. Warta Ranting. Pertama, Pengurus Ranting 1 Lateri mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru mengambil bagian dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, Pengurus Ranting 1 Lateri mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun atau mencapai kesuksesan dalam minggu dan mendoakan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, Pengurus Ranting 1 Lateri mengingatkan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Adapun pemberitahuan selanjutnya. 1. Kebaktian Ranting 1 Lateri 1 ditayangkan melalui video kreatif dipimpin oleh Saudari Vanda de Kuelju, dan pembacaan Alkitab terambil dari Markus 10 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. 2. Pengurus Ranting 1 Lateri memberitahukan kepada seluruh anggota Ranting 1 Lateri bahwa kebaktian selama bulan Juli akan dilakukan secara virtual sesuai dengan anjuran dari Ketua Majelis Jemaat GPM Lateri. Diberitahukan juga kepada teman-teman bahwa selesai kebaktian, persembahan dapat diberikan kepada pengurus terdekat atau dapat dibawa langsung ke gedung sekretariat AMGPM Ranting 1 Lateri. Demikian Warta Ranting di malam ini. Atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari, disampaikan terima kasih. Ingatlah selalu mata kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Shalom. Selamat malam, Shalom. Potensi pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, memulai kebaktian kita di malam hari ini. Sama-sama kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Tuhan yang punya kehidupan, di saat ini kami Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting 1 Lateri melakukan kebaktian secara daring. Bapa berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya mau jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Juga di saat ini kami akan membaca berita firman kebenaran-Mu. Kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam tiap-tiap kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sekitar kita ada cukup banyak orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Ada yang membutuhkan makanan, bantuan dana untuk biaya sekolah, membutuhkan pekerjaan, kesembuhan dari penyakit, dukungan doa-doa kita, dan lain sebagainya. Namun seringkali kita tidak bertindak untuk mengulurkan tangan menolong mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hal yang mendasar dan dihadapi sekarang ini adalah kesembuhan dari penyakit. Tak ada satupun manusia yang ingin sakit, tetapi semua manusia berpeluang untuk sakit karena berbagai alasan. Apakah sakit karena penyakit sesuatu yang alami, karena kecelakaan, karena kuasa kegelapan, karena maksud Tuhan, dan karena dosa. Dalam masyarakat kita saat ini banyak orang sakit. Sakit hati, sakit pikiran, sakit jiwa, dan juga sakit badan. Secara khusus sejak tahun 2019 seluruh dunia difokuskan dengan virus corona yang membuat banyak orang sakit. Ada yang sembuh, tapi ada juga yang meninggal. Bahkan di beberapa daerah dan negara, rumah-rumah sakit tak bisa lagi menampung orang sakit yang begitu banyak. Belum ada kepastian solusi bahwa masyarakat dunia akan bebas atau sembuh dari virus corona ini. Sebagai gereja dan pemuda-pemudi Kristen, kita harus menolong mereka yang sakit supaya sembuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita sebagai gereja dan pemuda-pemudi Kristen harus menolong mereka yang sakit supaya sembuh? Pengalaman sakit dan sembuh yang dialami Bartimeus perlu dicontohi. Beberapa hal yang perlu dicontohi yaitu: yang pertama, mata Bartimeus buta, tapi imannya kepada Yesus tidak buta. Hal yang kedua, Bartimeus berjuang untuk sembuh. Ia miliki pengharapan kepada Yesus, sehingga ia berseru kepada Yesus. Semakin ia ditegur orang banyak, semakin keras ia berteriak. Yang ketiga, Bartimeus meminta belas kasihan Tuhan. Dan hal keempat yang perlu kita contohi, Bartimeus sembuh karena iman. Melihat yang dilakukan oleh Bartimeus, tergerak hati Tuhan untuk menolong ia dan menyembuhkan Bartimeus dari sakit yang diderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini ada banyak teriakan minta tolong dari orang-orang yang menderita. Tetapi, apakah kita mendengarkan teriakan itu? Ataukah hati dan telinga kita sudah tidak dapat mendengar teriakan sesama kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, semoga kisah ini menggelisahkan kita, menggelisahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, Persekutuan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting 1 Lateri, untuk bagaimana kita dapat memberi telinga dan hati kita
mendengar teriakan sesama yang menderita, dan berupaya memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat menolong sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat Tuhan atas cinta dan kasih yang tidak berkesudahan sampai saat ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih ada bagi kami di saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Di saat ini Bapa, kami selaku Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Satolateri, kami datang ke hadirat-Mu dalam kebaktian secara daring yang kami lakukan di saat ini, dengan segala doa-doa yang akan kami bawa di saat ini. Tetapi sebelum kami menaikkan segala doa-doa gumulan kami penuh dengan dosa. Untuk itu, Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan, di saat ini kami mau berdoa bagi firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar. Kiranya kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu di tiap-tiap kehidupan kami. Juga kami mau berdoa bagi persembahan yang nantinya akan kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat yang Engkau berikan di tiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi perluasan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan ini. Kami juga mau berdoa bagi persekutuan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Satolateri di saat ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19, kami harus melakukan kebaktian secara daring di rumah kami masing-masing. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa semangat untuk tetap ada dalam kebaktian dan pelayanan-Mu selalu dimiliki oleh persekutuan ini. Bapa tahu dan Bapa kenal pribadi kami masing-masing. Dengan segala doa dan gumulan kami yang membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan, kiranya Bapa mau menjawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Bapa juga mau menjaga kehidupan kami dan melangkah bersama kami dalam tiap kehidupan kami, agar hidup kami selalu dekat dengan Tuhan dan berpengharapan penuh hanya pada-Mu. Banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu. Tetapi sebelum itu kami yakin Tuhan sudah lebih mengetahuinya apa yang kami butuhkan saat ini. Kiranya Tuhan mau menjawab segala gumulan kami. Tuhan mau lihat dan menolong kehidupan kami selalu. Ini syafaat kami di saat ini ya Bapa. Kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan hanya di dalam nama-Mu, ya Yesus Tuhan yang empunya kehidupan. Ya Tuhan, sebelum kami mundur dari hadirat-Mu dan mengakhiri kebaktian di saat ini, untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya yang masih penuh dengan misteri apa yang akan terjadi, kami mohon berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau
damai sejahtera. Amin.